Perkenalkan, nama saya Gradiana Lucia Balen dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, pendekatan sekuler menurut George J. Holyoake tahun 1846. Dalam istilah politik, sekularisme adalah pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan. Hal ini dapat berupa mengurangi keterikatan antara pemerintahan dan agama negara, menggantikan hukum keagamaan dengan hukum sipil, dan menghilangkan perbedaan yang tidak adil dengan dasar agama. Dari kata sekuler, juga muncul istilah sekularisme yang diperkenalkan pertama kali oleh filsuf George Jacob Holyoake pada tahun 1846. Menurutnya, sekularisme adalah sesuatu sistem etik yang didasarkan pada prinsip moral alamiah terlepas dari agama wahyu atau supernaturalisme. Saya Maria Angelina Cuopajo, pendekatan liberal menurut John Locke. John Locke berpendapat bahwa kebebasan yang menjadi nilai dasar liberalisme dipahami sebagai ketidakhadiran intervensi eksternal dalam aktivitas-aktivitas individu. Kebebasan adalah hak properti privat. Karenanya pemerintah bersifat terbatas atau minimal terhadap kehidupan warganya. Nama saya Beatrix itu. Yang C, pendekatan Marxis menurut Karl Marx dan Friedrich Engels abad ke-19. Pendekatan Marxisme merupakan bentuk kritik yang disampaikan oleh Karl Marx terhadap liberalisme ekonomi yang beranggapan bahwa liberalisme ekonomi bersifat positif sehingga menguntungkan semua pihak. Saya Margarita Weamude. Nomor 2, perbedaan dari Aceh, Jakarta, Yogyakarta, dan Papua dengan daerah lainnya. Desentralisasi simetris diterapkan untuk semua daerah otonom dengan prinsip sama dan sebangun. Desentralisasi asimetris adalah pemberlakuan atau transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan pada daerah-daerah tertentu dalam suatu negara yang dianggap sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam konteks Indonesia dalam rangka menjaga eksistensi daerah dalam NKRI. Desentralisasi asimetris mencakup desentralisasi politik, ekonomi, fiskal, dan administrasi, namun tidak harus seragam untuk semua wilayah negara dengan mempertimbangkan kekhususan masing-masing daerah. Penerapan kebijakan desentralisasi asimetris merupakan sebuah manifestasi dari usaha pemberlakuan keistimewaan. Desentralisasi asimetris adalah otonomi yang diterapkan di sebuah negara dengan prinsip tak sama dan tak sebangun. Daerah khusus yang ditetapkan sebagai daerah istimewa yang berstatus khusus adalah daerah khusus ibu kota, DKI Jakarta, Aceh, dan Papua. Pasal 88 ayat 1 huruf B Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan mengenai pengaturan DKI Jakarta. Sebagai daerah khusus, Jakarta memiliki hak layak daerah otonom, yakni untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Kekhususan DKI Jakarta berbeda dengan daerah khusus lain seperti Aceh dan Papua. Karena kedudukannya sebagai ibu kota negara, Jakarta memiliki kekhususan sebagai berikut. Yang pertama, Jakarta memperoleh kewenangan otonom khusus dalam bentuk otonomi pada tingkat provinsi saja, tidak sampai pada tingkat kabupaten maupun kota. Yang kedua, Jakarta tidak memperoleh keistimewaan dalam hal keuangan, karena semua peraturan perundang-undang yang berlaku keuangan daerah berlaku bagi pemerintahan provinsi DKI Jakarta. Saya Bradinus Au. Daerah istimewa. Indonesia menetapkan daerah istimewa berdasarkan sejarah dan hak asal usul setiap daerah. Misalnya Aceh dan Yogyakarta yang ditetapkan sebagai daerah yang memiliki kewenangan otonomi berupa keistimewaan. Kewenangan yang ditetapkan pemerintah pusat terhadap daerah-daerah yang memiliki keistimewaan pun berbeda-beda.
Misalnya kepada di Yogyakarta dalam pengangkatan jabatan kepala daerah dan wakilnya sedangkan kewenangan yang diberikan ke Aceh berupa keistimewaan dalam beberapa aspek pemerintahan. Misalnya melalui kesepakatan pemerintahan pusat daerah dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GMM atau GAM. Itu tertuang dalam Memorandum of Understanding Helsinki atau MOU Helsinki. Sekian dan terima kasih.